Halo Smiley People, hari ini kita bukan mau ngegosip, tapi kita mau ngebahas sesuatu yang lebih panas daripada drama di grup keluarga. Ngebahas apaan tuh? Hari ini kita mau ngebahas 2 dampak penjajahan koloni, yaitu yang pertama, ada urbanisasi dan pertumbuhan kota. Yang kedua, munculnya sentimen rasial. Sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal, jangan terlalu sayang. Perkenalkan, nama saya Dinar Olyameta. Perkenalkan, nama saya Zahra Mutiara. Kami dari kelas 11-6. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan dampak pertama, yaitu ada urbanisasi dan pertumbuhan kota. Dampak dari adanya kolonialisme di Indonesia, yakni adanya urbanisasi. Apakah kalian tahu apa itu urbanisasi? Urbanisasi sendiri adalah pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan. Perluasan pertanian dan industri perkebunan diikuti oleh melonjaknya jumlah penduduk dan menyebabkan penyebaran daerah pemukiman yang lebih luas. Jalan kereta api dibangun untuk memperlancar sarana transportasi dan perbaikan jalan darat yang membentang dari Anyer hingga Penarukan juga dikerjakan dengan sangat serius. Pada masa liberal ini, perusahaan baru yang didirikan dengan cepat mengalami perkembangan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan banyak personil dan tenaga ahli. Tidak jarang sampai mendatangkan tenaga dari luar negeri. Dengan demikian, dapat dibayangkan bahwa banyak orang-orang Eropa di tanah Hindia meningkat dengan tajam. Dan mereka yang menuntut kenyamanan layaknya di negeri asal. Nah, melihat kondisi seperti ini, untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dan nyaman, pemerintah Belanda menciptakan sekolah-sekolah, perumahan, hingga layanan kesehatan khusus. Melihat kondisi seperti itu, membuat pemukiman-pemukiman khusus orang Belanda atau Eropa tumbuh subur di Hindia Belanda. Dampak lain dari tumbuhnya perdagangan dan perusahaan, yakni menimbulkan urbanisasi pribumi dari pedesaan hingga ke kota atau pusat perkebunan. Pertumbuhan industri dan perkebunan berhasil melahirkan kota-kota di pesisiran, yaitu ada Tuban, Gresik, Batavia, Surabaya, Semarang, dan Banten. Disusulah dengan bertumbuhnya kota-kota yang terletak di pedalaman, yaitu ada Bandung, ada Malang, dan ada Sukabumi. Dampak yang kedua yaitu munculnya sentimen rasial. Kalian tahu nggak apa itu sentimen rasial? Enggak, apa tuh? Nah, jadi sentimen rasial adalah sikap, perasaan, dan pandangan yang muncul karena perbedaan ras. Pada masa penjajahan Belanda, munculnya sentimen rasial karena pemerintah kolonial membagi ras menjadi 3 golongan. Yang pertama, Eropa sebagai golongan tertinggi. Yang kedua, Timur Asing seperti Cina, Arab, India sebagai golongan menengah. Dan yang terakhir, pribumi sebagai golongan terbawah. Kebijakan ini menimbulkan diskriminasi dan juga ketidakadilan di kalangan pribumi. Untuk melawannya, pada tanggal 13 Juli 1919, Karel Zalberg mendirikan organisasi yang bernama IEV, yaitu yang berisikan orang Indonesia campuran yang menentang rasisme. Namun pada praktiknya, sebagian besar dari mereka justru bersikap rasis kepada kalangan pribumi yang sering disebut inlander dengan nada merendahkan. Sementara itu, golongan Cina lebih makmur karena dilindungi oleh hukum barat dan juga berperan penting dalam perdagangan kolonial. Dari peristiwa ini, kita diajarkan untuk tidak mewarisi sikap rasis dan harus menghargai semua golongan.